Dimas sama Ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami kelompok 5 kali ini akan menampilkan video tentang perubahan hilangnya pembayaran tradisional dan berganti ke modern. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mariska Rahmat. Perkenalkan nama saya Anira Stefani. Perkenalkan nama saya Mariati Mas Lino. Perkenalkan nama saya Deliana Regana Faro. Perkenalkan nama saya Dimas Saputra. Selamat melihat video kami. Iya, cakep banget, asli. BTW, aku bosen nih. Mau kita main gak? Main permainan kelereng, benteng, apa merek? Bisa keluar aja sih. Ngumpet. Yaudah ayo kita gambarin ya. Tompi payung gambreng. Ya, jaga. Tidak aku jaga dulu ya. Kalian ngumpet ya. Ya. Aku kita sampai 10 kan? Iya, Oke. sampai 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap nggak siap? Aku datang ya Dimas sama Ano. Ano! Aduh, ketahuan. Mana yang Dimas ya? Dimas! Ketahuan aku. Tahuan, Pong. Aduh, kita kalah, No. Aduh, kita kena. Nah, kalian sweet deh buat milih sama yang jaga. Aduh, aku yang jaga lagi. Ya, kamu jagain dong. Dimas, ngumpet yuk. Ayo, kita ngumpet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana ya? Gimana tahuan aku? Gimana ya malah ya? Malah ya, tahuan. Iya, kita kalah, Dim. Iya. Bosan nih. Login aja dulu. Ayo. Ayo guys, yuk login. Ya. Siap. Tadi tuh XP yang mana sih? Buruk banget, sumpah. Aku cakep banget, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anira Stefani. Di sini ada narasumber saya. Nama kamu siapa? Aprilia Kuet Anastasia. Kamu umur berapa? 10 tahun. Kelasnya? Kelas 4. Kamu tahu gak permainan petak umpet? Enggak. Pernah mainin gak? Enggak. Kamu main game online gak? Main Game apa yang kamu main? Free Fire Biasanya kamu main game itu berapa jam? 5 jam. Sehari? Iya. Kalau main sama temen, kalau main sama temen atau sendiri? Main sama teman. Menurut kamu mana sih yang lebih seru, bermain mainan tradisional atau main game online? Main game online. Apa yang kamu suka dari bermain game online? Karena seru. Gak apa-apa ya. Tuh, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Rahman. Jadi pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Oke, Nama Kakak siapa? halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvie Humaira. Umur saya 24 tahun. Sekarang kalau boleh tahu Kakak itu kerja apa? Saya untuk saat ini mengajar di sekolahan, mengajar pelajaran muatan lokal dan juga sebagai staf TU. Nah, kan kakak ini sebagai guru nih ya. Apakah ada murid kakak ini yang suka bermain game online? Oh, tentu kalau zaman sekarang pasti banyak banget yang main game online. Malah lebih banyak yang main game online dibanding game-game tradisional. Nah, menurut kakak nih, kan teman saya nih sebelumnya sudah wawancara salah satu anak generasi Alpha nih. Nah, mereka itu tidak tahu dengan permainan yang namanya petak umpet. Nah, bagaimana menurut kakak? Oh, kalau itu sih, kalau menurut saya itu bisa dikenalkan, dibantu dengan generasi yang
umur yang sudah cukup tua, misalnya dengan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya atau sepupunya, itu bisa dikenalkannya itu dengan diajak main. Karena kan permainan-permainan tradisional itu kan banyak manfaatnya ya, dapat melatih keberanian, ketangkasan, ya, kecepatan, dan manfaatnya lebih banyak dibanding game-game online menurut saya. Tuh. Nah, kakak kan pasti pernah kecil nih. Pas kakak kecil ini kan pasti bermain permainan tradisional. Nah, yang kakak mainin itu apa? Dulu saya suka main permainan bentengan, terus permainan dampu bulan, galaksi, petak umpet, polisi-polisian, banyak sih. Itu yang paling sering dimainin tuh 5 itu. Oh ya, itu biasanya kakak main sama teman? Iya, main sama teman, karena kan itu permainan kelompok, Ya, jadi harus membutuhkan banyak orang. Iya, dari jam berapa? Biasanya kalau dulu itu kita biasa main malam sih, kadang bisa habis maghrib atau habis isya itu dimulainya habis isaan dah, jam 8-an. Menurut kakak apa sih dari penyebab anak-anak itu tidak mengenal dengan permainan tradisional pada zaman dahulu? Nah, tentu aja pasti yang pertama itu kemajuan teknologi zaman sekarang ya. Karena teknologi udah maju, otomatis semuanya kan pasti lebih maju, termasuk ke dalam permainan yang dulunya dimainkan secara tradisional, sekarang mengambil alih ya. Sekarang permainan itu dengan teknologi yang baru ya, lebih ke permainan, ke gadget dan lainnya. Nah, pasti kan dari permainan modern atau permainan game online itu pasti ada dampak positif dan negatifnya nih. Nah, menurut kakak apa dampak positif dan negatif dari adanya permainan modern itu? Menurut saya kalau dampak positifnya dulu deh, boleh. Dari positifnya, untuk game online sekarang kan yang pertama tuh kita bisa jangkauan mencari teman itu lebih luas ya, karena kan secara daring atau secara online ya, kita bisa punya teman dari mana-mana aja, itu kita dapat memperbanyak teman. Lalu juga gampang lah untuk bersosialisasi. Nah, untuk dampak negatifnya, yang pertama kadang anak-anak sekarang itu suka lupa waktu kalau main game-game online kayak gitu, suka nggak berasa ya. Udah gitu kadang kan suka memakan biaya yang besar, kadang kan kayak contohnya PUBG atau apa sih, Mobile Legend kan FF membutuhkan biaya gitu ya. Nah, itu kan juga membuat boros juga karena mengeluarkan biaya gitu. Ada nggak sih yang solusi yang kakak ketahui atau solusi yang kakak punya untuk anak-anak zaman sekarang yang kecanduan dengan game online? Nah, kalau menurut saya itu bisa diperkenalkan lagi game-game tradisionalnya, dengan misalnya kayak kakaknya atau sepupu-sepupunya, saudaranya, coba aja dikenalin, diajak main sama-sama. Jadi anak-anak sekarang gak hanya taunya game online doang, tapi juga tahu game-game permainan zaman dulu atau game-game tradisional. Oke, terima kasih ya kak sudah menjawab. Nama kamu siapa? Zamzam. Kamu umurnya berapa? 9 tahun. Kamu tahu permainan petak umpet nggak? Kagak. Kalau benteng? Enggak. Benteng nggak tahu. Dampu bulan? Enggak. Kamu main game nggak? Main. Game apa? FF. Oh, FF. Oke, terima kasih ya Zamzam. Sama-sama. Hai, nama kamu siapa? Riza. Kamu umurnya berapa? 5. Kamu tahu permainan petak umpet nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Benteng? Dampu bulan? Oh. Hai, kamu namanya siapa? Yai. Kamu berberapa? 4. Kamu tahu permainan petak umpet nggak? Nggak tahu. Benteng? Permainan benteng? Nggak tahu juga. Dampu bulan? Nggak tahu. Oh, oke, makasih ya. Makasih ya. Ya. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan. Bagi sebagian orang Indonesia yang lahir sebelum tahun 2000-an masih bisa dengan mudah memainkan permainan
tradisional masyarakat setempat karena sebelum tahun 2000-an gadget belum canggih seperti sekarang. Namun pada zaman sekarang anak-anak lebih mengenal permainan modern atau permainan yang ada pada dalam gadget seperti Mobile Legends, Free Fire, Honor of King, dan lain-lain yang dapat melenturkan permainan tradisional masyarakat. Penyebab perubahan. Faktor penyebab dari perubahan hilangnya permainan tradisional dan berganti permainan modern adalah eksternal globalisasi dan modernisasi. 1. Globalisasi. Arus globalisasi yang membawa permainan modern dari luar negeri membuat permainan tradisional semakin tergeser, seperti game Free Fire yang berasal dari Vietnam masuk ke Indonesia. 2. Modernisasi. Perkembangan teknologi yang pesat seperti game online dan gadget yang lebih menarik dan mudah diakses. Faktor pendorong perkembangan iptek yang maju yang memungkinkan anak-anak lebih suka bermain game online dan gadget. Orientasi ke masa depan dan keinginan memperbaiki kualitas hidup yang seringkali diwakili oleh teknologi canggih. Masyarakat yang heterogen yang memungkinkan adanya pengaruh globalisasi dan perubahan perilaku sosial. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat yang memungkinkan anak-anak terpapar dengan berbagai jenis permainan modern. Teori perubahan. Teori perubahan sosial dalam perubahan hilangnya permainan tradisional dan berganti ke modern adalah: yang pertama, teori linier. Perubahan hilangnya permainan tradisional dan berganti ke modern termasuk ke dalam teori linier atau teori perkembangan atau teori evolusi, karena perubahan sosial menuju ke tahap yang paling terkini dan perubahannya secara bertahap. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, orientasi ke masa depan, dan pengaruh globalisasi. Yang kedua, teori modernisasi. Perubahan hilangnya permainan tradisional dan berganti ke modern termasuk ke dalam teori modernisasi karena proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Modernisasi melibatkan perubahan dari keadaan yang kurang maju ke arah yang lebih baik, baik dalam aspek material maupun imaterial. Permainan tradisional yang sederhana dan berbasis alam semakin tergeser oleh permainan modern yang canggih dan berbasis teknologi, seperti game online dan gadget. Faktor penghambat. Pertama, prasangka atau prejudice terhadap hal-hal baru. Karena banyak orang tua yang lebih memilihkan anak-anak mereka permainan modern karena khawatir akan keselamatan anaknya atau hanya karena gengsi semata. Yang kedua, vested interest atau kepentingan yang tertanam kuat, seperti minimnya para perajin yang membuat produk permainan anak tradisional karena kalah bersaing dengan produsen permainan anak modern. Yang ketiga, rasa takut terjadinya kegoyahan terhadap integrasi masyarakat, karena permainan tradisional seringkali dianggap tidak menarik dibandingkan permainan modern. Yang keempat, hambatan ideologis, seperti kecenderungan masyarakat untuk lebih dekat dengan produk-produk berteknologi dan orientasi ke masa depan. Pola perubahan dalam hilangnya permainan tradisional dan berganti ke modern adalah pola perubahan menjalar, karena adanya penemuan gadget dapat membuat adanya perubahan atau penemuan baru, seperti munculnya game online yang dapat merubah gaya hidup anak-anak zaman sekarang karena ketergantungan terhadap game dan dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Bentuk perubahan sosial hilangnya permainan tradisional ke modern termasuk perubahan lambat karena butuh waktu untuk perubahan ini terjadi. Perubahan ini termasuk perubahan besar karena berpengaruh bagi anak zaman sekarang yang dulunya bermain permainan tradisional, sekarang lebih condong ke permainan modern. Perubahan ini termasuk perubahan linear karena sifatnya bertahap. Perubahan ini merupakan progres karena suatu kemajuan dari permainan tradisional ke permainan modern yang lebih menggunakan teknologi daripada fisik. Perubahan ini tidak dikehendaki karena perubahan ini terjadi secara bertahap dan melalui fase yang banyak dan tidak direncanakan. Perubahan sosial hilangnya permainan tradisional ke modern termasuk evolusi karena butuh waktu untuk terjadi. Perubahan ini yang dulunya kita bisa bermain secara langsung tapi sekarang kita bisa memainkannya lewat handphone. Dampak perubahan. Dampak positif. 1. Efisiensi dalam kehidupan karena dengan adanya permainan modern seperti game online dapat dimainkan di mana saja, kapan saja. 2. Kualitas hidup masyarakat meningkat karena permainan modern seperti PUBG, Free Fire, dan Mobile Legends mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerjasama, bahkan dalam tim, yang membantu menjalin hubungan dan membangun pemahaman multikulturalisme dalam masyarakat. 3. Mobilitas sosial meningkat karena permainan modern seringkali menggunakan teknologi canggih seperti smartphone yang memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi
dengan orang lain di seluruh dunia melalui aplikasi sosial dan permainan daring. Hal ini meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari berbagai lokasi. Dampak negatif. 1. Disorganisasi, karena dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat seperti kenakalan remaja. Anak zaman sekarang menjadi lebih sering menggunakan bahasa kasar di dalam game dan anak menjadi malas belajar karena pikirannya terfokus pada game. 2. Culture shock. Permainan modern seringkali mengabaikan nilai-nilai tradisi dan menggantinya dengan nilai-nilai modern. Hal ini dapat mengganggu struktur sosial dan identitas budaya. 3. Permasalahan sosial. Terjadi perkelahian antar pemain jika bersaing dan komunikasi emosi negatif apabila kalah di dalam bermain, bahkan sampai terjadi pembunuhan seperti apa yang terjadi di Prancis pada November 2019 silam. Solusi. Untuk mengatasi dampak negatif dari beralihnya permainan tradisional ke permainan modern, kita perlu pendekatan yang komprehensif. Pertama, orang tua dan guru harus mengajarkan cara menggunakan gadget dengan baik dan membatasi waktu bermain. Kedua, permainan modern harus mempromosikan nilai-nilai positif, dan kita juga harus menyelenggarakan kegiatan lain seperti olahraga dan acara sosial. Terakhir, kita perlu mengatur dan memantau konten permainan untuk melindungi anak-anak, sambil tetap memperkenalkan dan menjaga permainan tradisional sebagai bagian dari budaya kita.